Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu saham bagus yang akan bagi dividen jumbo lagi di tahun 2024 ini. Dan beberapa keuntungan ya ketika kita memilih saham yang rutin bagi dividen untuk berinvestasi apalagi di saat market crash ini. Oke guys, simak videonya sampai akhir dan jangan lupa disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham. Karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Oke guys, jadi saham yang akan bagi dividen adalah saham Pegas ya, dengan dividen Rp148,3 per lembar saham dengan indikasi dividen yield 9,1% di harga saat ini. Perusahaan gas negara atau Pegas akan membagikan dividen tahun buku 2023 yang akan dibagikan di tahun 2024 ini sebagai dividen final sebesar 222,5 juta US dollar atau setara dengan Rp148,3 per lembar sahamnya. Dengan asumsi kurs dolar yang digunakan adalah 16.160. Jadwal kumdet dan pembayaran dividen belum diumumkan. Nah, nanti akan diupdate ya oleh sekuritas teman-teman masing-masing ya untuk jadwal kumdet dan juga pembayaran dividennya. Karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan di kolom komentar, kapan Kak pembayaran dividennya, kapan Kak kumdetnya, kapan ex-date-nya. Nah, itu biasanya nanti diupdate setelah pengumuman dividen. Ya, diupdate di sekuritas teman-teman ya. Tinggal nanti teman-teman cek aja. Mengacu harga saham Pegas pada perdagangan intraday hari ini ya di sesi 2 pada Kamis tanggal 30 Mei 2024 di level 1625 per lembar saham, maka indikasi dividen yieldnya adalah 9,1% guys ya. Nah, teman-teman congrats ya yang udah punya saham Pegas di harga bawah dan akan bagi dividen. Teman-teman punya opsi sebenarnya ya, mau ambil dividen atau mau cuan ambil dari capital gain-nya. Itu tergantung strateginya teman-teman. Jadi gini guys ya, saya akan coba jabarkan ya konsep yang bisa teman-teman gunakan ya di saham-saham yang rutin bagi dividen. Konsepnya gini guys, kalau misalkan teman-teman memang mau cuan aman ya berarti pilih saham yang rutin bagi dividen untuk teman-teman berinvestasi. Investasi itu sebenarnya ada dua ya, ada yang dividen investing dan ada juga yang swing trading gitu ya, atau investasi tapi untuk jangka menengah gitu guys. Dan ada juga teman-teman investor itu dia ada yang dividend approach ya yang menitik beratkan investasinya untuk mendapatkan dividen, ada juga yang menitik beratkan untuk mendapatkan capital gain atau capital gain approach. Nah, Pak Lo Keng Hong itu salah satu investor yang capital gain approach sebenarnya. Tapi ketika dia berinvestasi untuk saat ini ya di saham-saham yang rutin bagi dividen seperti BNGA, NISP, lalu ABMM, beliau itu melihat ya bahwa saham-saham tersebut itu masih under value, punya potensi kenaikan yang cukup tinggi dan pertumbuhan laba yang signifikan untuk kedepannya. Maka dari itu beliau masuk ya di saham-saham yang bagus tersebut, tapi memang itu sahamnya rutin bagi dividen sehingga Pak Lo Keng Hong ya dalam rentang waktu yang cukup panjang ya karena investasi beliau adalah untuk jangka panjang, maka selama itu pula lah beliau akan dapat dividen. Dan teman-teman juga bisa lihat saham-saham yang rutin bagi dividen, yang baru akan bagi dividen itu biasanya naik gitu guys ya. Dia sebelum RUPS ya, menjelang RUPS biasanya itu naik gitu guys ya. Apalagi dari historical dividennya itu cukup tinggi, di atas 7%, di atas 8% itu pasti harganya juga akan naik. Nah, ini pun terjadi di saham Pegas gitu guys ya. Jadi gini, saya akan coba jabarkan ya dua konsep yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama adalah dividen investing. Tentu saja teman-teman harus memilih saham-saham yang dia rutin bagi dividen, pertumbuhan labanya bagus, lalu potensi dividen tahun depannya juga ada peningkatan dan dia royal bagi dividen. Maka dari itu teman-teman ketika investasi jangka panjang dengan metode dividen investing, teman-teman akan rutin mendapatkan dividen dengan jumlah dividen yang akan lebih besar setiap tahunnya. Karena kan teman-teman nyicil terus nih tiap bulan ya, nyicil terus, kita DCA, kita dollar cost averaging, ya tiap gajian kita tambah lagi muatan, 12 bulan ya guys ya kita menunggu dividen, maka nanti dividennya akan lebih tinggi dibandingkan dividen tahun ini gitu guys ya. Konsepnya seperti itu. Ini konsep pertama nih, dividen investing. Lalu konsep yang kedua itu adalah swing trading ya, tapi tetap dengan investasi di saham yang dia rutin bagi dividen. Meskipun dividennya kecil, hanya 1%, hanya 2%, tapi ketika teman-teman menjadi investor yang capital gain approach, mencari capital gain, dan sahamnya itu ada dividen, maka teman-teman setidaknya itu ada pengaman dalam bentuk dividen. Contohnya gini guys, misalkan ya,
teman-teman invest di Pegas misalkan ya, atau di saham lain lah ya yang rutin bagi dividen, tapi dividennya itu di bawah 10%. Misalkan di angka 4%, 3%. Nah, ketika teman-teman salah entry, teman-teman kan masih bisa tuh cicil lagi ya, teman-teman averaging down, beli di harga yang lebih murah ya, tiap turun 3% beli lagi, tiap turun 3% beli lagi. Dan harus dilihat juga itu turunnya kenapa? Apakah karena faktor eksternal atau faktor internal? Kalau faktor internal turun 3% lebih baik pindah gitu ya. Tapi kalau misalkan karena faktor internal perusahaan yang sedang kacau atau tambangnya kebanjiran dan lain-lain, itu lebih baik teman-teman pindah gitu ya. Tapi kalau misalkan karena faktor eksternal, karena faktor dari luar, isu-isu yang belum tentu benar gitu guys ya, teman-teman lebih baik averaging down seperti itu. Nah, ketika capital gain approach dan teman-teman ibaratnya buy on weakness ya, contohnya kita kasih contoh aja saham Pegas. Pegas ini kan dia dividen yieldnya 9,1% guys ya di harga hari ini ya di 1.600-an. Nah, di sini kan sempat turun sebenarnya ya Pegas ya dari level 1.500-an turun ya sampai di level 1.000-an gitu ya. Ini turun karena pemberitaan force major gitu ya. Jadi force major ini mengharuskan ya Pegas itu tetap mengirim produknya itu ke Singapura gitu guys ya, dan teman-teman bisa cek juga beritanya di media online gitu ya. Nah, untuk Pegas ketika dia anjlok, teman-teman seharusnya berani buy on weakness. Kenapa? Karena di ini kan dia turunnya di November ya, November, Desember 2023 turun, Januari juga masih di bawah ya, bahkan sampai di akhir Februari, di awal Maret pun ya, ini masih di bawah. Dia masih sideways di bawah, tapi teman-teman lihat order box ini, dia tertahan guys, di level 1060. Ya, tertahan di 1060 dan ketika turun, tidak balik lagi ke 1060. Ya, dia hanya turun sampai di 1090-an ya. Dia hanya turun sampai di 1090 dan bisa rebound lagi. Nah, ketika Pegas ini rebound, teman-teman tentunya tahu bahwa di beberapa bulan ke depan itu Pegas akan bagi dividen. Nah, seharusnya teman-teman bisa buy on weakness di saham Pegas sekitar 1000-an gitu ya, 1000 sampai 1100 ini masih oke. Ya, dan ketika rebound ya teman-teman potensi dapat capital gain ini jauh lebih tinggi dibandingkan dividennya gitu ya, karena Pegas ini ternyata lanjut diakumulasi oleh investor seperti itu. Nah, Pegas dari harga terendahnya ini sudah naik 54% gitu guys ya. Berarti ya capital gain di saham Pegas ini 5 kali lipat lebih dibandingkan dividen yieldnya. Seperti itu. Makanya banyak sekali investor-investor yang sudah berpengalaman itu lebih memilih capital gain approach dibandingkan dividend approach. Hanya saja ada juga ya investasi jangka panjangnya yang dia juga dapat dividen rutin ya, karena modalnya juga mungkin sudah besar, dia lebih memilih untuk hedging ya guys ya, atau mempertahankan kekayaannya dengan dividen gitu guys ya. Jadi berbeda-beda lah, tapi tetap ya di sini capital gain lebih menggiurkan sebenarnya ya 54%. Dan teman-teman lihat di sini ada open gap up. Open gap up ini dia tiba-tiba loncat gitu ya, kenaikan yang tiba-tiba naik ya. Biasanya sih pas open market. Nah, ini adalah open gap up, guys. Nah, open gap up ini terjadi kenapa? Karena rilis laporan keuangan kuartal 1 2024. Maka dari itu fundamental dan juga teknikal ini sebenarnya berkorelasi gitu ya. Meskipun ada beberapa saham yang anomali. Anomali itu dia fundamental valuasinya sudah sangat mahal ya, pernya ratusan kali, PBV-nya ratusan kali, tapi harganya masih naik. Contohnya Brand, Cuan, ya, Aman dan lain-lain lah ya. Tapi untuk saham-saham yang wajar gitu guys ya, saham-saham yang biasa gitu ya, sebenarnya fundamental itu korelasi ya, berkorelasi dengan teknikalnya. Oke guys. Nah, kuartal satunya ya saham Pegas ini kan Pegas per hari ini pun masih naik ya, sebenarnya 1,55%. Nah, dari sisi laba bersih pada kuartal 1 2024 ketika rilis ya guys ya, itu ternyata mengalami kenaikan ya dari 1,2 triliun menjadi 1,9 triliun di tahun 2024 ya pada kuartal satunya secara year on year. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa harga saham Pegas ini terjadi open gap up seperti ini. Ya, dia tiba-tiba loncat, tiba-tiba naik dan lanjut diakumulasi gitu guys ya. Nah, jadi kalau misal kita lihat ya dari sisi fundamental, P/E ratio di angka 5 kali dengan PBV 0,89 kali, tentunya ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan harga saham Pegas di saat harganya tertekan. Gitu guys ya. Maka dari itu banyak sekali investor yang melihat bahwa Pegas ini cukup potensial dengan
imbal hasil dividen yang cukup baik dan juga harga saham yang sedang turun. Nah, ini bisa kita implementasikan nih di saham-saham lain ya guys ya. Entah itu harganya sedang turun atau dia baru akan bagi dividen. Nah, jadi untuk Pegas ya, kita melihat PR-nya itu dari sisi DER-nya atau debt to equity ratio, di mana liabilitas ini jauh lebih tinggi dibandingkan ekuitasnya, tapi masih aman meskipun di atas 100%. Liabilitas 48 triliun dengan ekuitas 44,5 triliun guys ya. Sedangkan cash-nya 22 triliun dengan aset 106 triliun. Dari sisi profitabilitas juga sangat oke, di mana gross profit margin 22,31% dan NPM atau net profit margin 12,76%. Dengan dividen yield di tahun sebelumnya itu di angka 8,62%. Berarti dari sisi dividen yield ya, imbal hasil dividennya ada peningkatan. Nah, dari sisi return on asset di angka 4,6% dan return on equity di angka 11%-an. Nah, tapi gini guys ya, konsep teman-teman dividend investing atau capital gain approach di saham-saham yang rutin bagi dividen tentunya membutuhkan waktu. It takes time ya guys ya. Ini membutuhkan waktu dan juga membutuhkan kesabaran. Teman-teman buy on weakness ya. Pegas di harga 1050, di harga 1100 atau di harga 1090-an tidak langsung menyebabkan tidak langsung membuat harga saham Pegas ini langsung naik. Tidak seperti itu. Konsepnya kita tetap hold, kita tetap optimis ya guys ya, bahwa Pegas ini tetap akan bagi dividen. Ya setidaknya kalau misalkan gagal cuan puluhan persen, ya setidaknya menjelang RUPS, menjelang dividen bisa naiklah 10-15%. Itu yang paling jeleknya gitu guys ya. Kemungkinan yang paling jeleknya ya naiklah 10-15%. Apalagi kalau dividennya jumbo gitu guys ya. Nah, jadi untuk Pegas ini kenaikannya ya dari area terendah sampai area saat ini yang cukup tinggi itu membutuhkan waktu 163 hari ya. Kalau misalkan kita lihat per bulan ya, ini dari pertengahan Desember ya. Desember 2023, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya guys ya, sorry sampai Mei ya. Ini dari Desember. Kalau misal teman-teman ambilnya Desember, Januari ya, Februari, Maret, April, Mei, berarti 5 bulan lebih ya guys ya, 5 bulanan lah. 5 bulanan teman-teman hold, apakah teman-teman sanggup hold 5 bulan di salah satu saham yang rutin bagi dividen? Gitu ya, itu pertanyaannya dulu. Karena kalau misalkan teman-teman melihat saham yang ibaratnya small caps ya, yang untuk trading itu naik puluhan persen, naik 20%, naik 30% dalam jangka waktu yang cukup pendek, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu bahkan itu bisa naik puluhan persen bahkan ratusan persen. Ya teman-teman berarti mempelajarinya itu trading gitu ya, pelajarinya trading. Tapi trading ya meskipun dia high gain gitu ya, tapi tetap high risk. Jadi resikonya tinggi tapi gainnya juga bisa tinggi. Tapi untuk cuan tinggi ya guys ya dengan di saham yang rutin bagi dividen ini biasanya takes times. Jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan kita trading intraday ya atau scalping gitu guys. Tapi tetap ya resikonya bisa kita ukur, resikonya juga cukup terbatas karena sahamnya juga rutin bagi dividen seperti itu. Maka dari itu kita cukup mengapresiasi saham-saham IPO yang di awal IPO dia sudah berniat ya akan bagi dividen. Contohnya kemarin ada MSTI yang akan bagi dividen ya. Dan beberapa saham yang sudah IPO itu juga sudah bagi dividen. Salah satunya adalah Pertamina Geothermal, lalu ada juga NCKL itu sudah bagi dividen gitu guys ya. Jadi kita sangat mengapresiasi lah saham-saham itu dan kita bisa sematkan guys ya gelar bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang cukup sehat dan bisa bagi dividen. Oke guys, jadi meskipun ya IHSG-nya sedang anjlok ya, hari ini juga turun 1,49% ke level 7034 guys ya, tapi tetap ada saham-saham yang naik saat market crash atau saat IHSG-nya anjlok seperti itu. Inilah yang saya sukai ya dari market saham, di mana ketika IHSG turun, di mana indeks turun, tapi tetap akan ada saham-saham yang naik gitu guys. Nah, penurunan IHSG ya sekali lagi saya tekankan ini karena depresiasi nilai tukar rupiah kita terhadap dolar, di mana rupiah kita juga melemah lagi ya ke 16.251 rupiah per 1 US dollarnya, dan ini adalah hal yang cukup wajar. Oke guys, kita harapkan ya saham-saham big caps, big banks dan juga saham lain yang rutin bagi dividen itu bisa naik lagi sehingga porto kita dan teman-teman lainnya juga bisa hijau kembali. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.